Perkembangan teknologi drone di Indonesia yang semakin pesat melahirkan komunitas-komunitas pecinta drone baik di ibu kota maupun di daerah. Ya, salah satunya komunitas West Coast Phantom yang kerap berkumpul baik untuk berlatih, menerbangkan drone maupun hanya sekedar berbagi informasi mengenai perkembangan drone terbaru. Seperti apa keseruan komunitas ini? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Berbagai objek menarik bisa diabadikan dari udara dengan menggunakan pesawat tak berawak atau familiar disebut drone. Drone populer di masyarakat sejak dikembangkan untuk kepentingan sipil. Pesawat kecil yang dikendalikan dengan remote control ini menjadi banyak digemari karena dapat menunjang kegiatan fotografi udara. Eksistensi drone kini diperkuat dengan hadirnya komunitas drone di berbagai kota di Indonesia. Di Jakarta ada West Coast Phantom, salah satu komunitas drone yang dibentuk oleh Adia Gautama sejak Juli 2013. Setiap minggu, lebih dari 20 anggota komunitas drone West Coast Phantom berkumpul untuk bertukar informasi seputar teknik menerbangkan drone dan pengambilan gambar dari atas udara. Boleh dibilang, baik ahli maupun amatiran bisa saling berbagi ilmu sepuasnya di komunitas ini. Kini lebih dari sekedar hobi. Kemampuan menerbangkan drone telah menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Komunitas ini beberapa kali melayani jasa pembuatan foto dan video komersial untuk keperluan lembaga pemerintah maupun perusahaan swasta. Ya pemirsa, hari ini saya berkesempatan untuk mengikuti sesi latihan terbang bersama salah satu komunitas drone di Jakarta, West Coast Phantom. Pemirsa pastinya penasaran kan bagaimana keseruan latihan terbang ini? Sudah siap semuanya? Oke. Kita hitung mundur sama-sama ya. 3, 2, 1, silakan. Nah pemirsa, itu tadi keseruan saya mengikuti sesi latihan terbang bersama komunitas drone West Coast Phantom. Dan sekarang saya mau berbincang sedikit nih dengan ketua komunitasnya, Mas Aya. Nah Mas Aya, tadi kan kita lihat anggota komunitas West Coast Phantom ini udah lancar banget, ahli banget ya menerbangkan drone. Tapi sebetulnya kan pasti diperlukan teknik-teknik atau keahlian-keahlian khusus sebelum seseorang bisa menerbangkan drone gitu Mas. Ya, betul banget Mbak Vera. Jadi sebelum ada DJI Phantom ini, drone itu kita terbangkan secara manual. Jadi kita membutuhkan skill tertentu. Cuman dulu kita latihannya pakai mini drone atau pakai helikopter yang kecil gitu kan. Itu untuk melatih teknik terbangnya dulu ya. Jadi sebelum menggunakan drone profesional, kita menggunakan drone-drone kecil atau helikopter-helikopter dulu untuk melatih teknik terbang. Iya betul, karena drone yang profesional itu harganya lumayan Mbak. Ya, jadi kalau pakai drone yang kecil kan kita bisa meminimalisir resiko gitu kan. Karena yang namanya latihan pasti ada yang crash, jatuh, segala macam gitu loh. Nah, kalau sekarang dengan ada teknologi yang terbaru ini kan yang the latest teknologinya. Ya. Jadi dia itu udah ada sistem GPS. Dia ada auto stabilization-nya. Jadi dengan stabil tanpa kita suruh atau apapun, dia akan ngestabilin sendiri. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Aya, dan pemirsa, itu tadi keseruan saya mengikuti sesi latihan terbang drone bersama komunitas West Coast Phantom. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama West Coast Phantom! Ya, perkembangan drone di luar negeri juga menarik untuk disimak. Industri drone yang berkembang pesat terus mencari aplikasi baru dan inovatif. Berikut liputannya. Kini semakin banyak drone yang bisa beroperasi secara mandiri dan ditawarkan untuk kepentingan komersil oleh berbagai negara. Aerialtronics memproduksi serangkaian sistem pesawat tanpa awak untuk sejumlah aplikasi. Di antaranya untuk melakukan survei, keselamatan dan keamanan, bahkan untuk pertanian. Menurut Yannick van Moerkerk dari Aerialtronics, perkembangan dalam penerbangan berpadu GPS membuat peran pilot berubah. We are still evolving and still finding new ways, new things to get data and to use data. Think of industrial inspections, following pipelines, finding leakages in pipelines, doing photogrammetry, mapping a complete surface and making a 3D model of it. Anything you can imagine, actually, all the data. You can fly over a pipeline and use a sniffer to feel if there's anything in the air that shouldn't be there.
Kota Riga menjadi basis SPH Engineering di negara Latvia. SPH Engineering adalah pembuat software kendali darat universal. Kita bisa membuat perencanaan misi udara dengan menggunakan peta 3 dimensi digital. Dengan demikian, operator bisa menyesuaikan jalur penerbangan mereka hingga ke detail yang terkecil, tanpa menyentuh joystick. Hal ini memungkinkan operator untuk lebih bisa memastikan agar mereka menghindari zona larangan terbang atau bangunan tinggi di area yang memiliki banyak gedung tinggi. Currently, we have more than 3,000 users all around the world from all applications, starting mapping, mining, search, rescue, surveillance. Applications are really wide. That's why our software is called Universal Ground Control Software. Perusahaan Textron System yang berbasis di Amerika Serikat memamerkan pesawat Aeroson Mark 47 yang baru. Pesawat yang pada awalnya dikembangkan untuk terbang menembus badai dan mengukur intensitas badai tersebut, kini dialihkan menjadi berbagai aplikasi, baik dalam bidang militer maupun komersial. Pesawat tersebut baru-baru ini digunakan di Idaho, Amerika Serikat. Terbang di sekitar lahan hutan yang tengah terbakar luas 37,635 hektar, pesawat ini bisa melihat di tengah kabut, asap dan awan untuk mengidentifikasi titik api. Menurut David Phillips dari Textron Systems, daftar aplikasi potensialnya pun tak pernah ada habisnya. What we set out to do with this aircraft is develop a system that was a very reliable, I call it a truck, a very reliable means to carry payload. We can fly radios in the aircraft that extend the range of ground-held radios. We can fly things in the aircraft to set a mesh network up, or like a cell phone bubble up over a certain area to provide internet capability, emails for areas that are very remote. Kehadiran komunitas WEGI semakin menambah daftar panjang komunitas yang masih peduli terhadap lingkungan. Ya, meski berawal dari sebuah keprihatinan terhadap lingkungan dan industri, namun nyatanya komunitas ini mampu mendekatkan perusahaan-perusahaan besar untuk terus mengimplementasikan green industry dalam menjalankan perusahaannya. Berikut liputannya. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang mampu memberikan kontribusi besar dalam produk perekonomian nasional. Namun sayangnya, industri dan lingkungan kerap kali bertolak belakang. Pembangunan industri selain berpedoman pada peningkatan nilai ekonomi dan keterlibatan sosial, juga harus memperhatikan perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup dan ekosistem secara berkelanjutan. We Green Industry atau yang dikenal dengan sebutan WEGI merupakan salah satu komunitas yang berperan dalam menjembatani pihak-pihak pelaku industri kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek green industry atau industri hijau. WEGI itu adalah edukasi bagi penggiat lingkungan dan community development terhadap aktivitas industri. Nah, karena kita juga mendorong industri Indonesia itu kan menjadi industri hijau. WEGI nanti berusaha mempertemukan industri dengan komunitas untuk saling berdiskusi mengenai lingkungan, mengenai community development. Jadi pengalaman keduanya bisa di-share sehingga nanti industri menjadi lebih baik ke depan atas masukan dari komunitas-komunitas. Mengambil nama yang sama, program We Green Industry salah satunya yaitu dengan melakukan wisata edukasi green industry ke perusahaan-perusahaan besar yang sudah menerapkan prinsip-prinsip industri hijau. Program WEGI sebenarnya pada edukasi, Mbak ya. Edukasi, jadi bagi perusahaan, edukasi kepada masyarakat apa? Dia menunjukkan bahwa kami dalam mengolah perusahaan itu telah memenuhi kaidah-kaidah regulasi, kaidah-kaidah lingkungan hidup seperti itu. Sehingga orang merasa ketika datang perusahaan itu berarti perusahaan ini sudah bagus, sudah benar. Dan harapannya kan jadi branding juga, berarti produknya harus dibeli dong seperti itu. Nah, bagi komunitas sendiri, kami juga ada kegiatan yang mengundang perusahaan. Sehingga biar tahu ternyata meskipun ini embel-embelnya komunitas lingkungan, tapi dia nggak otomatis menolak perusahaan dengan. Dia akan punya program, kami akan mendukung perusahaan yang komit lingkungan terhadap A, B, C, D seperti itu. Sehingga di sini akan timbul sebuah interaksi antara perusahaan sama aktivis lingkungan juga aktivis masyarakat yang lainnya karena Komunitas We Green Industry merupakan komunitas terbuka. Anggotanya terdiri dari perusahaan, kelompok interest maupun individu. Semuanya dapat berkiprah untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan menjadi lebih baik dan mendorong perusahaan menerapkan kaidah green industry. Diharapkan, kolaborasi industri dan komunitas ini akan saling mendukung tujuan besar, yakni penggunaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Elfrida Aulia, Noval Hidayat, Dai TV.
Selain dikenal dengan hasil kerajinan tangannya, Kota Tasikmalaya juga memiliki destinasi alam yang dapat memanjakan mata Anda. Salah satunya dengan mengikuti geotrek di Gunung Galunggung dan menikmati rafting di Sungai Citanduy. Berikut selengkapnya. Berada sekitar 20 km di sebelah barat daya Kota Tasikmalaya, Gunung Galunggung menyimpan keindahan alam yang dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun di balik keindahannya, ternyata gunung dengan ketinggian 2.168 meter di atas permukaan laut ini pernah mencatat sejarah dengan mengeluarkan 4 kali letusan. Periode letusan gunung yang tercatat adalah pada tahun 1822, 1894, 1918, dan terakhir 1982 sampai 1983 yang berlangsung selama 9 bulan lamanya. Pasir yang terdapat di sepanjang jalan menuju Gunung Galunggung pun merupakan material yang berasal dari letusan Gunung Galunggung. Meski membutuhkan waktu yang tak sebentar, namun rasa lelah Anda akan terbayar dengan pemandangan sekitar kawah Gunung Galunggung. Vegetasi yang hijau serta air kawah dengan gradasi warna kuning dan hijau menjadi pemandangan indah yang dapat menyejukkan mata Anda. Tak hanya keindahan Gunung Galunggung, Anda juga dapat menikmati asiknya menyusuri Sungai Citanduy yang jaraknya tak jauh dari Gunung Galunggung. Di Sungai Citanduy sendiri terdapat 4 jalur rafting dengan jarak tempuh yang berbeda-beda. Selain dimanfaatkan untuk sarana olahraga rafting, beberapa masyarakat juga memanfaatkan air Sungai Citanduy untuk mengairi sawah mereka. Meski masih banyak, terlihat beberapa pabrik yang membuang limbahnya ke Sungai Citanduy ini. Pada intensitas hujan yang terbilang tinggi, debit air Sungai Citanduy dapat meningkat. Namun pada kondisi ini tidak direkomendasikan untuk wisata arung jeram. Pesona alam kawah Gunung Galunggung dan Sungai Citanduy bukan hanya sekedar destinasi liburan semata. Namun dari alam, kita banyak belajar bahwa kehadiran alam merupakan penyangga kehidupan yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tim Liputan, The ITV. Ya, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @daya_tv dan @haloindodaya_tv. Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.